abdallah wa la takun abda Ramadan. Jadilah hamba Allah yang sejati, jangan menjadi hambanya Ramadan. Maka Masya Allah, betul sih, itu sudah ada masyru'nya, ada syariatnya. Kita betul-betul memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Tetapi jangan jadi hambanya Ramadan. Kita adalah hambanya Gusti Allah, bukan hambanya Ramadan. Jika beribadahnya bukan untuk Ramadan, kan Ramadan itu juga makhluk. Tapi bagaimana? Kita harus benar-benar menjadi hambanya Allah, beribadahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang Allah hormati, seperti saya katakan barusan, ingin menikah ujung dari puasa takwa. Tapi kalau badai mengkajinya dari sudut pandang Al-Quran, dan ternyata di Al-Quran itu takwa ini bisa dimaknai dengan tiga. Yang pertama, ini proses disiplin diri untuk meraih prestasi. Jadi disiplin diri untuk meraih prestasi ini takwa. Kemudian yang kedua, takwa itu adalah ingin menikah sistem pola pikir atau mindset. Jadi orang yang bertakwa itu mesti wonten mindsetnya yang berbeda dibandingkan orang yang tidak bertakwa. Nomor tiga ini ingin menikah, takwa itu adalah sistem literasi atau aktivitas literasi. Kenapa aktivitas literasi ini semakin perlu jelaskan? Kita mulai dari yang pertama, bahwa takwa itu adalah disiplin diri untuk meraih prestasi. Di surah Al-Talaq ayat 2 sampai 3, Gusti Allah berkata, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadar." Nek terjemahan tenang, saya mau bikin butuh kok. Kemudian nomor yang kalau terjemahkan menjadi lebih bagus daripada yang terjemahan tenang. Karena ini kita sedang mencoba untuk menghadirkan pemaknaan yang perspektifnya lain tentang. Kalau terjemahan tenang itu kan, barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan rizki yang tidak terduga. Jadi fokus terjemahannya adalah ayo takwa, oh itu rezeki loh. Atau ayo takwa, kita akan mendapatkan reward. Jadi seolah-olah takwa itu tidak menjadi sistem. Jadi dengan bertakwa kita kemudian berharap ada rezeki yang tak terduga. Padahal sebenarnya fokusnya mestinya pada takwanya. Kalau takwa kita maknai sebagai disiplin diri meraih prestasi, sebutlah way out itu adalah kecerdasan kita untuk dapat mencapai way out itu sendiri. Itu artinya kan kita mencapai prestasi. Tetapi masalahnya adalah, apakah takwa cukup diterjemahkan dengan al-imtithal bi awamirillah wal ijtinab bi nawahihi? Larangan. Kalau hanya begitu mungkin kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya tidak membentuk kesadaran pada diri kita. Nah, bagaimana caranya kemudian takwa itu membentuk kesadaran pada diri kita? Berarti kemudian disiplin diri. Sehingga dengan disiplin diri itu orang kemudian memiliki karakter, memiliki mentalitas yang kemudian ketika dia dihadapkan dengan masalah, dia itu mampu mencari way out tanpa bergantung kepada sesuatu yang kita bergantung kepadanya. Contoh misalnya, kita ini misalnya terbiasa membantu anak kita, terbiasa membantu cucu kita, karena mungkin rasa kasih sayang dan cinta. Sampai kemudian dikit-dikit kita bantu, dikit-dikit kita bantu. Akibat berikutnya adalah
anak kita atau cucu kita itu memiliki ketergantungan. Yang ketergantungan itu kalau sampai kemudian menjadi mentalitasnya, maka mentalitasnya tidak memiliki karakter, tidak memiliki disiplin. Nah, teknik kalau misalnya takwa itu kita maknai sebagai pembentukan disiplin diri, maka orang bertakwa itu pasti dia akan disiplin. Orang yang bertakwa itu manajemen dirinya bagus, manajemen waktunya juga bagus, mentalitasnya juga bagus. Nah, teknik kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja itu bermakna orang yang bertakwa, yang orang yang berhasil membentuk dirinya menjadi orang yang disiplin, maka dia akan mampu memiliki atau membangun way out, jalan keluar bagi masalah-masalah. Bapak Ibu sekalian, puasa itu kan melatih kita disiplin waktu, disiplin dahan, disiplin terhadap aktivitas, disiplin menyusun kebaikan, kecuali melakukan kebaikan. Ya kan, pembentukan disiplin, pembentukan karakter. Nah, sehingga kemudian makna pertama dari takwa ini sangat relevan jika diri untuk meraih prestasi. Dan insya Allah orang yang bertakwa ini mesti prestasinya saya. Karena kalau sudah disiplin, di kantornya disiplin, di keluarganya disiplin, pada dirinya sendiri juga disiplin, maka insya Allah orang ini akan meraih prestasi seperti saya. Bapak Ibu sekalian, ini makna pertama dengan perspektif yang berbeda. Kemudian nomor kali ingin menikah bahwa takwa itu adalah mindset. Takwa itu sistem pola pikir. Orang bertakwa niku pasti husnuzon. Karena orang bertakwa pasti menjauhi ilmu. Inna ba'dadh-dhanni ilmu. Ini baru sebagian dari suku'dhan itu adalah ilmu, adalah dosa, bahkan termasuk dosa besar. Husnuzon itu pasti muttaqin, takwa. Suku'dhan itu pasti orang yang mukfim, orang yang melakukan dosa. Dan umumnya suku'dhan itu pakai dilanjutkan dengan ghibah, dengan perasaan. Padahal perasaan itu sama dengan kita memakan bangkai dari saudara kita sendiri. Nah, maka orang yang bertakwa itu pasti punya mindset husnuzon. Orang yang bertakwa pasti punya mindset ingin sabar. Orang yang bertakwa pasti punya mindset tidak marah-marah. Dia mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Kajian psikologi niku wonten 3 model kecerdasan. Wonten IQ, intelligent quotient, wonten EQ, emotional quotient, wonten SQ, spiritual quotient. Di Jakarta dikembangkan oleh Ari Ginanjar. Tapi saat ini wonten penelitian itu, dan pulau sedang meneliti berangkat dari konsep al-usra yang baik. Orang punya intelligent quotient, punya emotional quotient, punya spiritual quotient, belum tentu dia mampu memberikan contoh yang baik dan istiqomah. Belum tentu. Maka kadang-kadang orang itu cerdas. Bayangkan konsep uswah hasanah ini kan hanya dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya, dan ditiru oleh para ulama amilin sholihin pada kurun-kurun berikut.
bentuknya dengan experiential quotient, kecerdasan mempraktekkan dan memberikan contoh kepada orang lain dengan istiqomah. Nah, belum nanti kalau orang itu memberikan contoh kan ada dua lagi tuh, memberikan contoh untuk dipuji, itu nggak termasuk itu. Ada memberikan contoh kemudian untuk memang tarbiyah untuk dilahirkan. Nah, Rasulullah SAW ketika disebut di surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Niki kan benar-benar uswah hasanah itu sebagai kecerdasan. Wonten sing tanglep ketika saya menyampaikan tentang konsep ini, ada yang bertanya begini, bagaimana mungkin uswah hasanah disebut kecerdasan? Toh orang bisa meniru aja atau memberikan contoh dengan meniru saja. Nah, bayangkan ini panjenengan menjelaskan tata cara wudhu ke anak-anak tidak dengan contoh, tapi kemudian hanya memberikan penjelasan saja. Lalu anak itu kita suruh, ayo praktek. Ada yang keliru-keliru. Jadi artinya apa? Orang yang berhasil memberikan contoh itu artinya di kepalanya itu sudah ada pemahaman, sudah ada informasi, sudah ada pengetahuan. Berarti orang yang mampu menjelaskan dengan contoh itu artinya orang itu sudah cerdas secara intelijen. Nah, maka kemudian ketika seorang anak mampu menjelaskan dengan contoh, kan prosesnya itu coba jelaskan dengan lisan dulu, mampu. Coba jelaskan dengan praktek, mampu dia. Berarti dia kan bisa menangkap dengan baik penjelasan yang dijelaskan kepadanya. Nah, inilah kenapa orang yang mempraktekkan itu punya intelligent quotient. Nah, sekarang kadang ada orang yang sudah paham, orang mengetahui sesuatu itu nggak sabar Pak melaksanakannya. Berarti dia belum punya emotional quotient, belum punya kecerdasan emosi, karena dia nggak sabar melaksanakannya. Terus kemudian ada orang yang ketika diminta untuk ibadah itu kadang istiqomah, kadang enggak juga ibadah. Berarti dia secara spiritual tidak punya kecerdasan. Belum lagi dia kemudian harus mencontohkan untuk orang lain. Nah, disinilah maka posisi experiential quotient itu menjadi penting, bahwa seseorang itu memang apa namanya, dia harus punya mindset. Mindsetnya adalah ingin menikah, dia punya husnuzon, dia punya istiqomah, dia punya kesabaran, dan dengan begitu dia kemudian bisa meraih ketakwaan. Karena apa? Karena mindsetnya sudah tepat. Nah, inilah maka kemudian kalau memaknai takwa itu salah satunya adalah dengan sistem pola pikir atau mindset. Nomor 3 oleh Bapak Ibu sekalian, takwa itu sistem literasi. Kenapa sistem literasi? Di surah Al-Baqarah ayat 282 itu ayat bicara tentang hutang piutang. Tapi di ujung ayat itu Gusti Allah jawab, wattaqullaha wa yu'allimukum. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajari kalian tersebut. Pengajaran itu sebagai sistem literasi itu paling tidak memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah art of listening, seni mendengarkan. Dan yang kedua, setelah orang mendengarkan, itu biasanya adalah writing, menulis. Setelah menulis, orang itu pasti melanjutkan lagi karena harus cross check.
Ingin menikah, reading, membaca. Jadi sistem literasi itu mendengar, menulis, membaca. Apa hubungannya dengan kamu? Kitab Mustalah Hadis, dulu para ulama ketika mengumpulkan hadis itu prosesnya lewat simak, lewat mendengar. Lek pendengarannya bukan pas, kita yang tersampaikan akan pas, mestinya bukan pas. Nah sehingga di situ art of listening, seni mendengarkan ini menjadi penting dalam sistem literasi takwa. Sebab apa? Sebab orang mendengar itu pasti akan tidak menyesatkan. Orang mendengar dengan baik ketika menyampaikan apa yang dia dengar itu tidak akan menyesatkan. Aku tadi mendengar seseorang berkata begini, di cross check tidak sama. Nah, ini kan berarti menyesatkan. Orang yang menyesatkan pasti di luar ketakwaan. Maka takwa itu sistem literasi, mendengar dengan baik. Karena ketika Al-Quran mendengar itu juga punya makna sami'na wa ata'na. Mendengar itu adalah taat. Coba panjenengan misalnya gitu, hadir atau santri masuk ke kelas. Ketika masuk di kelas, dia malas dengan guru. Malas guru ini. Dia mendengar, tetapi karena pendengarannya tidak dipakai dengan baik, maka di situ ada penolakan. Pada saat terjadi penolakan karena dia tidak mau mendengar dengan baik, pada saat itu tidak terjadi ketaatan. Nah kalau sudah tidak terjadi seperti itu, yang didengarnya mesti salah. Yang didengarnya mesti tidak melahirkan ilmu. Surah Al-Baqarah 282 ini memang bicara tentang, dan itu sistem literasi. Makanya idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kamu lagi melakukan proses hutang piutang dalam masa tertentu, faktubu, ditulis. Kapan hari ini pulau apa namanya? Di tanggal titian, Ustaz saya ini pernah melakukan hutang-hutang. Lalu saya sudah membayar. Ya kami saling percaya sudah bayar, saya betul-betul sudah bayar. Tiba-tiba setahun berikutnya saya ditagih lagi. Terus panjenengan gak ada bukti pembayaran. Nah ini masalahnya Ulun boten sempat mencatatnya, tidak menuliskan bahwa saya itu pada tanggal sekian, jam sekian, hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, dan jam sekian saya sudah membayar, tanda tangan, sana juga tanda tangan menerima. Tidak ada. Terus bagaimana hukumnya? Hukumnya gitu kan, kalau masih ditagih oleh orang itu harus tetap bayar. Secara fikih harus tetap bayar. Gak ada bukti. Dan sinten ini bertakwa. Jadi seandainya orang bertakwa itu dia sudah mengingat dengan baik yang sudah dilakukan, yang meskipun tidak ditulis misalnya, itu kalau yang berhutang bertakwa, yang memberi hutang juga bertakwa, selesai. Tapi masalahnya kita diingatkan dalam proses takwa itu sebagai sistem literasi. Makanya setelah mendengar itu harus menulis. Para ulama zaman dulu, jadi saya bukan nyindir panjenengan bukan. Ini cuma pulau cerita ulama zaman. Ulama zaman dulu, wonten seseorang namanya Asy-Syaikh
Ini berikut yang dikenal dengan namanya Sejalwo. Beliau mengarang kitab Al-Kasyaf. Namanya Syekh Az-Zamakhsyari. Beliau ulama kabir, ulama besar. Kalau hadir di majelis guru, tidak pernah lupa membawa buku dan membawa pen. Sehingga ketika ada yang penting di situ untuk dicatat oleh beliau, ini ulama besar, dia langsung catat. Jadi dengan cek majelis-majelis di YouTube yang dihadiri oleh ulama-ulama besar, itu mesti mereka selalu membawa pen dan membawa buku. Bahkan ketika mereka sudah hadir di majelis guru, ini buatnya biar panjenengan, ini memang saat ini masanya masa mencatat dengan handphone. Kadang direkam, kadang dicatat lewat note, kadang dihidupkan, dan seterusnya. Nah tetapi yang kulon itu tergantung Al-Quran. Al-Quran itu kita sekaligus qiraat. Berarti Al-Quran itu tertulis dan terbaca, bukan terhafal. Gitu. Bukan berarti YouTube dilarang. Per-YouTubean itu juga bagian dari dokumentasi. Jadi memang mendokumentasikan sekarang itu mungkin dengan cara yang berbeda. Tetapi yang konvensional itu mesti tetap wonten. Panjenengan nek mau Quran, langkung sketch budi damel tag atau gambar yang tercepat. Mestinya langkung saya gambar yang tercepat lebih enjoy, lebih melekat. Bahkan menghafal itu syarat mutlak menghafal Al-Quran tidak pakai handphone, tapi pakai yang tercepat. Dan maka wonten kode-kodenya harus 15 baris misalnya. Dengan 15 baris itu di halaman sekian pojok sini bunyinya begini, di halaman sekian pojok kiri sini bunyinya begini, dan seterusnya. Nah, jadi sistem literasi adalah kita itu mendengar kemudian menulis, setelahnya adalah membaca. Kembali ke ulama zaman ini naik Ramadan. Kalau mereka itu memang menghafalkan Al-Quran, tetapi aktivitas berikutnya adalah ingin mereka melakukan tadabbur Al-Quran. Jadi bukan cuma baca, tapi tadabbur. Waduh, kalau kan bukan bahasa Arab, ya, saat ini bukan bahasa Arab. Dan tafsir yang berbahasa Indonesia terkadang tafsir bahasa Indonesia Al-Azhar, wonten bahasa Jawi juga wonten. Nah, jadi tadabbur. Kemudian ulama zaman dulu itu biasa juga menulis kitab. Kalau ini sejak mau kitab judulnya Al-Hikmah Al-Quraniyah. Ini kitab 9 jilid. Masing-masing jilidnya itu antara 400 sampai 500 halaman. Ini kitab ditulis tahun 890-an Masehi. Kamu nggak bisa membayangkan gimana ulama itu menulis. Zaman itu betul-betul tulis. Tapi kenapa kitabnya itu 9 jilid dan halamannya 400 sampai 500 halaman. Masa ini komputer, pen yang tadinya 3 buku ini 3 ya. Tapi kenapa tidak hadir kitab-kitab? Nah, saya sendiri juga kadang-kadang merasa malu dengan ulama-ulama zaman dulu. Kalau cuma punya beberapa buku, kalau baru beberapa kitab kalau sekarang, termasuk yang terbaru ini kalau mengarang satu kitab judulnya Tadabbur Rahmani, kajian 50 ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya tergabung ayat-ayat pengetahuan. Kalau mungkin menggunakan 2 tafsir, ini berikut tafsir Mafatihul Ghaib karya
Muhammad Fakhruddin Ar-Razi dan tafsir Ibnu Arabi karya Muhyiddin Ibn Arabi. Baru saja terbit bulan kedua tanggal 15 Februari. Alhamdulillah sampun beredar. Nah, hanya itu jadi. Saya kemarin itu niatnya, ya Allah menyambut Ramadan, mudah-mudahan apa yang saya tulis ini menjadi seperti meniru para ulama zaman dulu ketika menuliskan karya-karya. Di sampul 45 menit. Berarti kirang 3 menit. Kirang 2 menit. Kirang 9 menit. Di 9 menit jadi takwa itu rupanya sistem diri. Jadi bukan cuma kita melaksanakan sholat, melaksanakan rukun Islam, benar-benar itu iya. Tetapi kemudian bagaimana caranya waktu kita melaksanakan semua itu menjadi sistem dalam diri kita. Menjadi sistem itu maksudnya kalau kita sholat memang tepat waktu, berarti ke kantor harus juga tepat waktu. Mengerjakan sesuatu tidak pernah ditunda-tunda. Kalau kita misalnya sengaja meninggalkan atau sengaja menunda sholat mawon itu, kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu disebut sebagai dosa besar. Padahal meninggalkan sholat yang dosa besar, tapi untuk kehati-hatian beliau sampai mengatakan bahwa kita sengaja menunda sholat itu termasuk dosa. Nah, jadi sistem manajemen pada diri kita ini pula takwa. Maka misalnya seluruh definisi takwa, kalau misalnya ulama fikih imtithal bi awamirillah wajibina bi nawahihi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, karena itu sebagai sistem diri. Kita mau korupsi itu harusnya kalau dia menjadi sistem mindset, pasti orang itu selalu sabar, selalu istiqomah. Dan terakhir, ketika dia menjadi sistem literasi, orang akan selalu belajar mendengar. Ini masalahnya jadi kita di hari-hari ini. Kesenian untuk mendengar itu rupanya belum menjadi sesuatu yang tersistem. Sehingga kadang-kadang orang itu kalau bukan gurunya nggak mau belajar. Kalau bukan orang yang dikenal tidak mau. Padahal ilmu itu bisa muncul dari siapa saja, bahkan dari anak kecil. Sampun ya. Akhirnya wassalamualaikum